Mohon diterima anak-anaknya apa adanya, karena ketika kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, Tuhan itu Maha Adil akan terima kita didik anak-anak itu apapun adanya, bekerja sama dengan guru-guru di... Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, para guru-guru hebat yang menonton podcast kali ini. Semoga mendapatkan kesehatan yang lebih optimal lagi dalam memberikan pengajaran, khususnya pendidikan inklusi. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Dr. Hartani, SPD, MPD. Nah, kurang lebihnya kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi yang kali ini dari Ibu ini mengajar di SD? Di SDN 4 Palangka. Nah, SD 4 Palangka. Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Di Jalan Kinebalu, SD-nya paling ujung, mentok ujung Kinebalu ada lampu merah. Betul. Dekat rumah makan Memori Daun Pisang. Betul, luar biasa sekali. Nah, ini menarik ya, karena bahwasannya SD ini kan yang kita ketahui adalah basisnya pendidikan umum atau pendidikan dasar. Betul. Akan tapi mendapat tantangan yaitu menjadikan pendidikan yang inklusi. Nah, tentunya metode-metode pengajarannya, metode-metode dalam pembinaan siswi dan siswanya, ini kan sangat apa ya Bu ya, membutuhkan usaha yang khusus. Betul. Karena penanganannya pun pasti berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, saya ingin menanyakan ini ke Ibu Dr. Hartani. Nah, menurut Ibu ini bagaimana Bu menanggapi terkait dengan pendidikan inklusi yang ada di sekolah umum saat ini Bu? Iya, kalau bicara pendidikan inklusi berdasarkan peraturan Wali Kota Palangkaraya, ya, saya lupa nomor berapa, ada yang terbaru juga, bahwa semua sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, konsep pendidikan inklusi itu sebenarnya pendidikan untuk semua. Betul. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak, berkualitas tanpa diskriminasi. Betul. Kan seperti itu. Kemudian pendidikan yang diberikan itu juga harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, Betul. kebutuhan murid. Nah, ini juga sangat relevan dengan Permendikbud, sistem pendidikan nasional. Betul. Bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan, kemudian juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Nah, untuk menerapkan pendidikan inklusi seperti amanah, seperti peraturan-peraturan yang sudah ada, itu tidak mudah. Sangat membutuhkan pemahaman yang benar dan pola pikir yang tepat. Betul. Begitu. Karena untuk memberikan layanan pendidikan untuk semua anak, ini kan setiap anak itu kan lahir, orang bersaudara aja, walaupun kembar, pasti ada perbedaannya. Betul. Apalagi lahir dari anak-anak dengan berbeda, dari suku yang berbeda, agama berbeda, pola asuh orang tua yang berbeda, begitu. Apalagi ditambah dengan diberi amanah oleh Tuhan kepada suatu keluarga untuk mendidik, merawat, mengasuh anak istimewa gitu. Jadi membutuhkan perlakuan yang istimewa juga. Betul. Nah, jadi orang-orang yang diberi amanah, baik orang tua maupun guru, menangani anak istimewa pasti orang-orang yang istimewa. Betul. Seperti itu. Pasti untuk menjadi orang istimewa ya harus belajar supaya menjadi orang istimewa. Betul. Jadi saya merasa
menjadi guru yang istimewa. Tapi luar biasa Bu itu. Iya. Nah, artinya kan ini memiliki perbedaan yang sangat kontras ya Bu ya. Betul. Yang sehari-harinya mengajar untuk anak-anak yang ya pada umumnya dengan anak-anak yang istimewa ini kan tentunya memiliki perbedaan. Nah, perbedaan utama nih Bu, mungkin banyak masyarakat di Kalimantan Tengah ini terkhususnya di Kota Palangkaraya yang masih belum mengetahui Bu. Perbedaan utama dari sekolah umum dan sekolah pendidikan khusus ini kan kita tahu sekarang ada SKH, ada sekolah-sekolah swasta juga yang memiliki pendidikan yang istimewa. Nah, pada hal yang menarik ini kan pendidikan dasar di sekolah negeri, terus kemudian dia ada inklusinya di situ, menerima juga masih siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa ini. Nah, itu kiranya bisa diberikan Bu edukasi kepada masyarakat kita Bu. Iya. Kalau PKH, pendidikan khusus, itu dia khusus menangani anak-anak disabilitas, anak-anak istimewa. Betul. Kalau sekolah umum khusus menangani anak-anak yang normal. Nah, inklusi saya ibaratkan menggunakan sepasang sepatu, satunya warna biru, misalnya satu warna putih, misalnya. Jadi itu digabung. Artinya sekolah inklusi itu sebelah kakinya PKH, sebelahnya umum, dibaur digabungkan menjadi satu kesatuan. Sehingga di sana inklusi itu anak normal, anak istimewa mereka berbaur menjadi satu, sama-sama belajar di sekolah itu. Nah, yang sering kali terjadi bahwa sebenarnya semua keraguan, ketidakmengertian itu semua berawal dari ketidakpahaman, ketidakmengertian orang tua, masyarakat, bahkan guru terhadap sebenarnya memberi pendidikan ke anak itu gimana sih? Betul. Kalau kami di sekolah SDN 4 Palangka mengawali segala sesuatunya memang bukan dari kami karena kami bisa, karena kami tahu terus kami menerima ABK, kami didik, bukan. Yang pertama sekali bahwa kami membuka diri, kami memiliki rasa peduli, rasa sayang, dan sebuah pemahaman bahwa meskipun mereka berkebutuhan khusus, mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka ada di depan kita, dititipkan oleh orang tua ke kita, berarti ini adalah amanah. Amanah tidak sekedar amanah dari orang tua, tidak hanya sekedar amanah dari pemerintah, terlebih lagi amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pemahaman, dengan pemikiran seperti itu, maka otomatis kita menyayangi mereka, kita merangkul anak-anak ini. Lalu langkah berikutnya baru kita seiring waktu, kita belajar anak ini kondisinya kok seperti ini. Dilakukanlah secara alami dan juga mungkin melalui berbagai pelatihan yang dilakukan, mulailah kita melakukan identifikasi. Oh, anak ini perilakunya begini, komunikasi intens dengan orang tua, kenapa dia seperti ini, di sekolah bagaimana, di rumah seperti apa, lalu dicari penyebabnya apa anak ini jadi begini. Nah, kadang kami juga meminta orang tua untuk membawa anaknya ke psikolog. Betul. Karena jujur kalau guru itu kan pengetahuannya tentang jiwa anak, perilaku anak itu kan terbatas. Betul. Jadi kita sebagai sekolah inklusi juga harus bekerja sama dengan psikolog, bekerja sama dengan terapis, dengan orang tua, dan dengan orang-orang yang memang peduli pendidikan, termasuk juga pemerintah. Jadi dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan inklusi kita harus berjejaring, harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Betul. Dengan satu maksud dan tujuan bahwa anak-anak ini bisa terlayani dengan baik pendidikannya. Begitu. Luar biasa sekali ini ya, menarik untuk kita ikuti dan kita simak lebih dalam. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, artinya kan sekolah Ibu di SDN 4 tadi ini kan yang awalnya umum, kemudian ada inklusinya, tentunya pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Betul. Nah,
sehingga kebijakan penerapan. Nah ini gimana sih Bu dalam proses asesmennya, mungkin dalam proses screeningnya, apakah memang ada tim khususnya atau memang guru-guru yang disiapkan ini bagaimana Bu? Nah ini kiranya kita ingin gali di sini. Iya, semuanya sebenarnya yang melatar belakangi kenapa di SDN 4 Palangka itu dilaksanakan pendidikan inklusi. Saya itu kan dulu sebelum di SD 4 Palangka kan sebagai guru di SD 11 Langkai. Di mana SD 11 Langkai ini waktu itu kepala sekolahnya Ibu Riap Susilawati. Nah, saya diamanahi mengurusi koordinator pendidikan inklusi di SD 11 Langkai. Awalnya di SD 11 Langkai. Awalnya awal mulanya di 11 Langkai. Penerapan yang pendidikan inklusi itu ya. 11 Langkai waktu itu ada Ibu Lilis Lismaya juga yang sering dampingi kami, lalu ikut berbagai diklat sampai TOT bersama Pak Erwan, Pak Jarmo ya. Nah, mereka itu satu tim sama saya waktu itu. Ada tim TOT-nya itu di Solo. Jadi saya sudah dibekali banyak hal ketika saya menjadi guru di SDN 11 Langkai, termasuk dari Dinas Pendidikan Provinsi menyekolahkan saya beasiswa ambil S1 di Unlam, di ULM. Yang tahun ini ya. Dulu lama sama dengan Pak Aceng semua. Jadi kita satu. Jadi luar biasa berarti. Makanya saya sampai sekarang juga termasuk tim Apoy juga karena basicnya. Jadi saya basicnya S1 PLB juga. Nah, jadi ilmu-ilmu yang saya miliki ini ketika tahun 2018 saya dimutasikan jadi kepala sekolah di SD 4 Palangka, jiwa inklusinya itu kebawa ke sana. Jadi inklusinya ngikut saya rupanya. Betul. Jadi mulailah saya karena sudah hati, pikiran dan jiwa raga saya sudah inklusi, ya udah kita mulai berbenah di sana. Totalitas gula. Jadi pengabdian. memang saya totalitasnya garis perjalanan hidup saya memang di inklusi sudah. Bahkan tesis saya, disertasi saya semua berbau inklusi semua begitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman di SD 4 Palangka mulai dari bagaimana kita memandang, melihat anak-anak itu apapun potensi mereka adalah ciptaan Tuhan. Betul. Yang wajib kita didik, kita bina apapun adanya. Jadi saya mulai mengajak guru-guru itu memahami anak itu dari sisi spiritual. Bagaimana kita membuka diri melihat bahwa semua kita yang ada di sini itu tidak ujuk-ujuk ada, tetapi semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kita. Kita bertemu dengan si A, si B, si C, semua itu kan seizin Tuhan. Betul. Jadi pastinya ada maksud dan tujuan yang baik dan indah. Jadi itu saya mengajak guru-guru di SD 4 untuk memahami semua anak itu dari sisi spiritual, dan itu sangat efektif. Sesudah itu saya mulai kemana-mana membangun jejaring, berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kota, kemudian ke pihak-pihak lain yang mungkin bisa mendukung pendidikan inklusi. Karena saya kan sudah punya bekal tadi dari sekolah yang pertama. Beranjak dari situ asalnya. Jadi kemanapun saya pergi, saya nggak pernah meninggalkan inklusi. Luar biasa sampai di titik ini. Sampai ini dan seterusnya sampai kata pemerintah pensiun. Ya, walaupun pensiun sekalipun, jika memang saya masih bisa berkarya, saya akan tetap berjuang sampai kata Tuhan ya udahlah kamu selesai kerjamu. Betul. Nah itu. Nah artinya Bu, ada beberapa hal kesiapan-kesiapan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru di luar dari experience dan pengalaman ibu tadi dalam mengajar bagaimana tentang siswa-siswa yang istimewa ini Bu. Nah di SDN 4 Palangkaraya itu Bu, kesiapan guru ini bagaimana Bu di sana itu? Oke, kalau kesiapan guru, kita memang guru-guru itu selalu saya minta untuk mengikuti diklat. Itu kan di SIMPIK KB itu kan ada diklat pendidikan inklusi tingkat dasar. Semua guru saya wajibkan ikut. Kemudian waktu di kerjasama Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dengan Universitas Muhammadiyah itu kan ada vokasi untuk ABK. Betul. Nah itu semua guru saya ikutkan supaya mereka
mereka kan nih sudah membuka diri nih, Betul. sudah punya kepedulian dari sisi hatinya, cara berpikirnya sudah diarahkan untuk bahwa ini tugas kita. Lalu langkah selanjutnya kan nggak cukup hanya modal itu, Betul. mesti guru itu punya wawasan, pengetahuan dan keterampilan Tentang inklusi tadi. tentang inklusi, bagaimana sih cara nangani anak. Nah, jadi mereka saya ikutkan, ada seminar, ada diklat, apa Betul. saya ikutkan terus mereka sambil juga saya arahkan. Betul, Bu. Nah, kemudian yang terakhir kemarin juga kita sudah ada dapat dana hibah dari Direktorat PKLK untuk yang pertama kali SD 4 Palangka. Jadi kita ini juga kita karena kita tahu persis banyak sekolah yang belum siap. Nah, ini kan repot kita kalau semua serba SD 4. Dari semua sekolah di Palangkaraya yang paling banyak ABK di sekolah kami. Oh, ada berapa 24 orang. 24 orang. Itu di data Dapodik tahu nggak, Mas? Itu di warning, warna kuning. Informasi di Dapodik itu? Semalam tidak wajar. Kenapa? Karena di pemerintah pusat itu asumsinya kan satu rombel itu kan 2. Betul. Kami kan hanya 8 rombel. Berarti 8 kali 2 16. Lah ini kan sudah 24. Melebihi overload. Melebihi. Itu berdasarkan data itu. Sehingga kami harus lapor ke Dinas Pendidikan Kota, ini bagaimana? Ya udah lanjutkan saja, yang penting dilaporkan gitu. Karena memang kondisi ada anak dari sekolah lain, tidak sekolahnya udah lapor ke dinas, kami tidak sanggup, ini berat, ini. Telepon dinas pendidikan, ini Bu Hartani bisa nggak bantu? Ya udah masukkan aja, kita coba, ternyata bisa gitu. Bahkan tahun lalu kita kan ada satu murid yang gangguan pendengaran bisa sampai tingkat nasional tuh, ikut lomba lukis kan. Dia harapan 1. Oh, luar biasa itu. Siapa namanya itu, Bu? Mahla. Mahla ya, berarti memiliki bakat yang memang di luar ini ya. Iya. Ya itulah, Allah itu kadang maha adil, Bu. Betul. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan masing-masing yang diberikan oleh setiap manusia. Apalagi ini anak-anak ini kan memiliki bakat yang sebenarnya kalau kita poles-poles sedikit itu luar biasa. Bakat itu kan, Bu, seperti tadi menggambar. Kemarin kita ada ngadakan lomba, Bu. Ternyata ada yang bisa IT loh, Bu. IT, wah ini luar biasa sekali, walaupun memang memiliki gangguan dalam kognitifnya dia dan lain-lain. Nah, artinya ini, Bu, gimana sih, Bu, penerapan asesmen di SDN 4 Palangka itu sendiri, Bu? Tentunya kan setiap murid yang berkebutuhan khususnya kan memiliki kendalanya masing-masing. Ada yang speed delay lah, ada yang susah hiperaktif lah. Ini bagaimana, Bu, penerapan asesmen di SDN 4? Sistem penerapan kami yang pertama tentu kita awali dari penerimaan murid baru dulu. Betul. Ketika penerimaan murid baru, kita selalu buat pengumuman bagi orang tua yang memiliki ABK yang mau disekolahkan ke sekolah kami, maka orang tua diwajibkan membawa surat keterangan dari psikolog. Oh, itu sudah dibekali dulu ya? Oh, itu udah dari awal, mau anak pindahan, mau yang baru mau masuk, itu sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, selain itu, kami tim panitia ketika penerimaan itu, kita selalu meminta anak untuk dibawa ke sekolah. Jadi kita di sekolah itu sudah ada guru yang saya ikut minta supaya ikut pelatihan yang dari SIM PKB itu dari pusat, dia sudah sampai tingkat mahir, Mas. Ada 1 guru. Kemarin saya rekom beberapa guru, tapi yang bisa masuk hanya 1. Karena kan terbatas. Hanya 500 5 guru se-Indonesia waktu yang tingkat mahir. Jadi SD 4 sudah punya 1 guru yang sudah sampai tingkat mahir sertifikatnya. Nah, jadi mereka ini kemudian ada beberapa guru. Ini kan kepala sekolah, saya kepala sekolah soalnya. Nah, jadi saya melihat guru-guru mana yang berpotensi. Saya juga mengasesmen selain murid, guru. Oh, gurunya juga? Iya, di asesmen. Kita mau lihat guru yang memang punya kepedulian lebih tinggi ke anak, itu saya rangkul. Tolong ya Ibu ini kita ada PR ini. Jadi saya juga nggak asal ngasih tugas ke guru. Saya lihat dia ini kecenderungan potensinya kemana arahnya, sama dengan murid-murid juga. Jadi mereka ini yang saya ajak untuk melakukan asesmen tadi. Ada keterangan dari psikolog, orang tuanya kita wawancarai, kemudian kita amati juga perkembangan anak secara mental emosional, kemudian kemampuan akademiknya itu kita lihat.
Kita screening apalah namanya. Nah, sesudah 3 bulan itu sudah kita temukan gambaran anak ini, kita panggil orang tuanya. Jadi sekolah membuat rangkuman tentang potensi anak, dan merangkumnya itu pun enggak asal dikira-kira. Kan kita dari Kemendikbud, bekal saya waktu TOT dulu kan ada. Betul. Yang dibuat oleh MCPM AIBAB Indonesia Australia, ada kerjasama. Itu kan ada cara membuat asesmen itu. Kemudian ada beberapa buku referensi kita gunakan juga, sehingga ketemulah hasil analisis kami di sekolah, anak ini begini. Kita panggil orang tuanya. Hasil asesmen kami, anak ibu begini-begini, kita ceritakan. Bagaimana tanggapan orang tua? Nggak boleh asesmen kami nggak disetujui orang tua, bisa ribut tuh nanti. Berarti harus ada perspektif dari orang tua juga. Perspektif orang tua bagaimana ini. Jadi kalau ada hal yang tidak tepat, orang tua harus konfirmasi. Betul. Dan kami selalu mau transparan. Kami juga di sekolah sama sekali tidak boleh mendiskriminasi anak lain, anak-anak normal tidak boleh membuli apa. Yang terjadi itu kadang-kadang anak-anak ABK ini disayang-sayang tuh sama temannya, tetapi sesama anak normal yang bisa agak-agak ribut. Itu lucunya. Kebalik. Nah, jadi lanjut lagi, hasil asesmen yang kami dapatkan dan mendapat persetujuan orang tua tadi itu menjadi bahan bagi kami untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Luar biasa. Iya, di sekolah kami itu ABK-nya banyak, ada autis, speak delay, ada gangguan pendengaran, ada gabungan ASD, ADHD, ada juga yang gerahita. Anak tunagrahita kan secara fisik bagus, tetapi IQ-nya, nah ini juga walaupun kita tahu IQ-nya rendah, tetap harus di asesmen. Karena kita mau mencari bakatnya di mana, potensi yang masih bisa berkembang itu apa. Contoh, kami ada 2 anak yang memang secara IQ itu nggak bisa dipaksa. Berbulan-bulan diajar membaca nggak bisa-bisa. Akhirnya ya udahlah, nggak usah dipaksa. Dia ternyata suka nyapu dan ngepel. Ya udah, kita ajari aja dia nyapu ngepel. Ketertarikannya juga di situ. Dia suka nyapu ngepel bersih. Ku bilang sama teman-teman saya, karena saya pernah diajak Ibu Lilis juga ke SLB Pembina Yogyakarta. Anak-anak gerahita di sana kan nggak dipaksa baca tulis, diajari nyapu ngepel, ngelap kaca yang bersih. Ternyata lulusan dari sana bisa jadi office boy. Dan itu ada gajinya, kan bisa untuk supaya dia mandiri kan dari keterampilan itu. Jadi beranjak dari situ ya udahlah, saya bilang sama Bapak Ibu guru, coba kita latih dia nyapu ngepel saja. Tapi bagaimana cara nyapu ngepel bersih, kemudian melatih etika dan tata krama mereka, cara ngomong, cara keterampilan hidup. Tapi fokus bekal hidupnya. Nah, jadi kalau kita paksa membaca tulis itu, ya capek lah, nggak akan ada gunanya. Jadi kaki tangan yang kuat dan gagah ini, dia bakatnya kemana? Ya udah, asah aja ke situ gitu. Kan daripada menghabiskan waktu kan. Itu yang seringkali di tempat lain mereka nggak pahami itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita. Saya pernah ada satu kasus pengalaman di satu SD. Udah, kamu jangan sekolah dulu, nanti sekolah nunggu kamu bisa ngomong. Omongan itu dituju untuk anak yang susah ngomong. Lah, orang sekolah supaya bisa ngomong kok disuruh nanti sekolah tunggu bisa ngomong. Akhirnya anak itu kan 12 tahun umurnya. Artinya kalau di SD itu kelas 6, bisa sudah kelas 1 SMP. Tapi karena dia sudah ini kan susah masuk dapodik. Tapi kami tetap tampung. Karena dia sering dibully, jadi secara mental emosional juga agak bermasalah. Jadi kami bantu untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Kemudian ajar dia baca tulis. Itu susah sekali karena memang ininya bermasalah. Ya udah, kita cek, coba ajari dia kerjaan lain aja. Membantu guru ambil sampah, membantu guru nyapu ngepel. Bisa. Udah, aku bilang jangan dipaksa, itu aja keterampilan diajari.
Karena yang terpenting itu kan terkadang tidak hanya secara ilmunya, tadi sudah sampaikan, juga kita harus dampingi terhadap etikanya, karena pendidikan yang berhasil adalah pendidikan setelah output dia keluar dari sekolah itu kan begitu Bu ya. Iya, Akhirnya betul. bekal hidup untuk dia bermasyarakat nantinya dan lain. Kemudian ada stigma nanti dalam masyarakat yang sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak dipandang hanya oh ini nih ya kan biasa masih ada stigma Bu dalam masyarakat kan ketidakmampuan itu. Nah artinya ada nggak Bu sedikit masukan dan saran kepada sekolah-sekolah yang mungkin memiliki status yang sama sebagai sekolah inklusi nih Bu? Terkadang itu kan ada metode guru yang menyamaratakan masih ini Bu. Dari pengajaran umum dan pengajaran untuk teman-teman yang istimewa, siswa-siswi kita, adik-adik kita yang istimewa ini kan berbeda ya Bu ya. Betul. Tapi masih banyak kasusnya nih Bu ditemukan, memang ini disamakan. Jadi kan agak susah ini ngejarnya kan ya. Ini gimana Bu menanggapinya? Iya. Kami di sekolah yaitu tadi, memang sekolah itu sebaiknya harus melakukan identifikasi dan asesmen. Nah, itu karena penting ya. ini menjadi dasar bagi sekolah untuk membuat program. Kan ada yang namanya PPI, program pembelajaran individu. Nah, jangan disamaratakan dengan anak normal yang nggak bisa, nggak akan berhasil. Nah, tujuan kita sekarang kan makanya inklusi, tidak menyamaratakan, tapi bagaimana mengembangkan potensi anak itu sesuai dengan kemampuan dia. Nah, kemampuannya seberapa? Yaitu tadi melalui hasil asesmen. Dibuatlah program untuk dia. Kalau bisanya hanya keterampilan saja, ya jangan dipaksa untuk akademiknya. Baca tulis itu nggak akan berhasil, hanya akan buang-buang waktu kan. Kita fokus aja ke bakat khususnya, ke kemampuan khususnya, dengan catatan etika tata krama itu wajib. Karena ini yang akan membuat dia bisa bergaul dengan banyak orang, dia bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Kan dari etikanya, akhlaknya itu. Nah, lalu nanti kalau akhlaknya baik, dia punya kemampuan keterampilan, dia gampang diterima bekerja di mana-mana. Nah, itu yang harus kita berikan. Kemudian untuk bisa membuat itu ya perlu tadi kolaborasi. Nah, kita di SDN 4 Palangka siap bekerja sama dengan sekolah-sekolah jika ada ABK yang memang membutuhkan perlakuan dan penanganan khusus. Monggo, saya sudah sering ngomong dengan pihak dinas juga. Jika ada sekolah yang memerlukan informasi, memerlukan bantuan untuk memahami kondisi anak, sampaikan, saya siap mendampingi. Saya siap datang ke sekolah itu untuk bekerja sama dengan guru-guru untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Karena kadang begini Mas ya, oke, anaknya sama-sama gerahita misal, atau sama-sama speak delay, tapi kebutuhannya belum tentu sama. Tingkat kemampuannya juga belum tentu sama. Ada anak speak delay, kecerdasannya juga agak ke bawah. Tapi ada juga speak delay, tapi kecerdasannya tinggi. Kan nggak sama tuh. Kemampuan setiap individu. Kemampuan setiap individu itu pasti berbeda. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, harus punya tanggung jawab juga terhadap anak-anak. Kenapa? Karena generasi muda kita ini kan berhasil atau tidak sekian puluh tahun ke depan berdasarkan pendidikan, apalagi di jenjang SD. Itu dasar dari pendidikan untuk kedepannya nanti. Nah, ini yang perlu kerjasama guru dan orang tua itu perlu. Ditambah lagi dengan pihak-pihak yang memang sangat memahami kebutuhan-kebutuhan anak. Itu harus kolaborasi, harus bekerja sama begitu. Jadi jangan sekolah itu ketika melihat ini kok sulit sekali, ya udah nyerah. Nggak boleh, jangan menyerah. Itu buat saya ketika ada anak yang agak ini, itu sebuah tantangan. Bagaimana kita mencari tahu dan berusaha menaklukkan mereka. Jangan nyerah. Tapi kan Bu, terkadang memang ini agak di luar daripada kebijakan sekolah Bu ya. Ada peranan penting orang tua juga kan Bu di situ. Artinya kan terkadang orang tua ini sering memaksakan, ini kamu ini harus bisa begini. Sementara
dari asesmen yang Ibu sampaikan tadi, dari hasil screeningnya, pemantauan dan pendampingan itu kan terkadang oh ini belum bisa begini, tapi harapan orang tua kan dipaksa itu anak Bu. Nah ini gimana Bu memberikan ini? Itu terjadi juga di sekolah kami. Oh anaknya sebegini-begini. Nah disitulah sebagai guru, kepala sekolah kita juga harus belajar keterampilan berkomunikasi. Ini salah satu kunci keberhasilan pendidikan inklusif juga. Betul. Bagaimana berkomunikasi. Banyak orang tua terlalu tinggi harapannya ke anak. Kemudian ternyata anaknya mampunya segini, maunya orang tua begini. Dipaksakan, akhirnya anaknya stres. Bawaannya bisa tantrum terus tuh. Betul. Nah ini yang sekolah juga harus mengkomunikasikan dengan orang tua. Dan pada momen ini juga saya menghimbau orang tua juga untuk jangan memaksakan kehendaknya kepada anak. Betul. Jangan mengukur anak itu dengan takaran kita, nggak bisa. Apalagi sampai membandingkan antara anak satu. Ojo dibanding-banding katanya kan. Karena setiap anak itu pasti berbeda. Ingat orang tua, ingat baik-baik. Antara anak pertama, anak kedua tuh nggak sama. Anak dengan anak ketiga nggak sama. Apalagi disama-samakan dengan kita orang tua, ya enggak lah. Betul. Nggak boleh itu. Kasihan anaknya. Kalau sayang sama anak, berikan pendidikan, perhatian sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Jangan dipaksa-paksa. Ibaratnya anak itu mampu membawa ember yang isinya 5 liter. Disuruh bawa 10 liter. Kan beban tuh buat anak. Karena orang tua mampu 10 liter, disuruh anak 10 juga. Lah nggak bisa. Agak susah untuk mengikuti seperti itu Bu Iya, ya. orang tua juga harus sabar. Tapi ada hal yang menarik Ibu, menyimak dari pembicaraan Ibu. Artinya bagaimana nih Bu untuk membangun suatu budaya dalam sekolah itu sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah dan sekolah yang aman untuk menjadi pendidikan inklusi di situ Bu. Nah mungkin ada pandangan tersendiri dari Ibu. Kebetulan karena Ibu selaku kepala sekolah juga kan, tentunya kan tidak hanya pendidikan yang kita bangun, tetapi budaya dalam pendidikan, apalagi berbicara pendidikan inklusi itu gimana? Betul sekali. Budaya positif, membangun menjadi sekolah yang ramah, itu butuh kerja keras dan perjuangan. Apalagi untuk seorang kepala sekolah. Kita harus turun, ngobrol sama orang tua, cerita-cerita. Jadi di kami di SD 4 Palangka itu kenapa bisa eksis sampai sekarang itu bukan karena Ibu Hartani sendiri, tapi kerjasama semua pihak, guru-guru juga termasuk orang tua. SD 4 Palangka itu kan tidak ada pagar, tidak ada halaman. Bayangkan menampung anak ABK 24 dan notabene sebagian besar hiperaktif plus autis. Itu kalau lari kemana-mana. Kemarin aja kasus kita dari rumah, baru mau berangkat ke sekolah, sudah hilang anaknya. Heboh seKapalangkaraya mencari. Dicari itu Bu? Dicari, ternyata itu dari rumah. Karena orang tuanya lengah sedikit aja. Dibuka kunci pagar, tapi nggak kabur. Ternyata ketemu di Indomaret di ujung sana. Bayangkan, itu dari rumah. Lalu kami di sekolah betapa sulitnya. Tapi alhamdulillah kejadian yang sampai segitu nggak terjadi. Kenapa? Karena ada kerjasama orang tua dan sekolah. Di sekolah kami itu di pojok banyak orang tua. Dan rata-rata orang tua yang ngumpul orang tua ABK. Nah di situ saya sering, ibu bapak sekolah kita ini kan tidak ada pagar, tidak ada halaman. Nah karena bapak ibu suka nongki di sini, bolehlah saya minta tolong. Saya bilang, apa? Ini kan anak-anak kita banyak ABK. Saya mohon dibantu. Kita tidak ada satpam, guru-guru sibuk ngajar. Mohon dibantu sambil lihat-lihatlah anak-anak kita. Kalau mereka kabur ke sana gitu. Jadi mereka merasa dihargai karena kita minta tolong. Ternyata itu buat mereka itu suatu yang menyenangkan. Jadi ya di rumah kan nggak ada kerjaan, sambil menunggu anaknya sekolah, ya udah pada ngumpul semua tuh. Jadi mereka ini yang membantu sekolah menjaga anak-anak. Jadi memang kembali lagi bagaimana membangun hubungan baik dengan orang tua. Jadi kita ngobrolnya, saya itu tidak ada, saya kepala sekolah loh.
Kalian orang tua enggak, saya duduk makan bareng. Berarti Kadang-kadang biar nggak ada sekat antara Nah, itu. kepala sekolah dan antara orang tua ini Bu ya. Jadi memang kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sama mereka. Emosionalnya akhirnya yang dibangun. Membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang tua, sehingga mereka merasa oh ini sekolah kami. Bahkan kemarin ketika kita ulang tahun SD 4 Palang ke-50, itu sepeser pun menggunakan dana BOS kan nggak boleh. Iya. Itu murni perjuangan orang tua dan guru. Kita kolaborasi jualan bersama, event apa. Nah, seringnya melaksanakan kegiatan ini ternyata itu menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaannya di situ. Itu yang membuat kami menjadi kuat seperti itu. Oke. Ini ada hal menarik Bu yang sempat terlewat untuk saya tanyakan sebenarnya. Artinya dengan 24 saat ini 24 ya Bu ya, 24 siswa dan siswi itu ya. Betul. Dengan segala ketunaan yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan di SDN 4 Palangkaraya. Artinya untuk pembagian kelasnya ini gimana Bu? Oh iya. Kita dari kelas 1 itu sebenarnya kan dari Juknis dari pemerintah itu kan satu rombal itu 2 saja. Betul. Tapi masalahnya sekarang saja ini kan baru bulan Februari. Betul. Untuk penerimaan murid baru di bulan Juni Juli nanti ini sudah antri 3-4 orang. Oh, luar biasa itu. ABK-nya udah duluan. Betul, 6 bulan sebelumnya entah gurunya yang guru-guru TK yang datang, ada juga dari orang tua, ada juga dari dinas. Bu Hartani nantilah titip ini. Ya, syaratnya apa? Nah, jadi kita kasih tahu dari sekarang budaya sekolah seperti apa sudah dari jauh-jauh waktu kita sampaikan sehingga begitu mereka masuk sudah tahu gambaran. Betul. Oh, kalau di sini harus seperti ini. Nah, kemudian itu jadi kita tidak bisa mengkat hanya 2 orang, kadang-kadang sampai 3 bahkan 4 orang. Tapi untuk di kelas awal kita lihat kondisi anak. Kalau anaknya masih bisa kabur kemana-mana, kita selalu ngomong Bapak Ibu, kondisi anaknya seperti ini. Jadi kami mohon didampingi. Siapapun mendampingi terserah. Yang penting ada yang mendampingi anak ini membantu guru. Karena kan guru ini ngajar, apalagi guru kelas 1. Waduh. Kalau dia harus sambil pegang anak ini sambil ngajar ya Repot juga ya. repot. Sehingga kita buat kesepakatan dengan orang tua bahwa anak-anak yang masih butuh pendampingan itu harus didampingi. Nah, kalau di Jawa mendampingi itu kan harus shadow teacher. Yang memang sudah sekolah itu diklat lah minimal. Kalau di kita tidak begitu. Mau mamanya, ada yang bapaknya nunggu, ada yang neneknya, ada juga dari lembaga-lembaga penyalur tenaga guru pendamping. Silahkan dengan catatan anak-anak ini ada yang dampingi. Makanya kalau di sekolah aman, nggak ada dia lari kabur kemana-mana karena ada yang menjaganya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau sudah kelas 2, kelas 3, kondisi anaknya sudah baik, sudah tertib, boleh dilepas, ya nggak usah lagi pakai pendamping gitu. Jadi rata-rata yang didampingi itu paling banter mbak kelas 3. Tapi ada juga yang saat ini sampai kelas 5 masih didampingi. Intinya pendampingan diberikan itu sesuai kebutuhan. Seperti itu. Pendampingan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Karena Karena kebutuhan anak satu dan lainnya itu pasti pun berbeda. Apalagi anak autis kan yang betul. hari-hari tantrum terus kadang kalau lengah sedikit kipas angin blak gitu, patah tuh kita kipas nggak tahu anginnya. apa yang akan terjadi kan Apa yang begitu. akan terjadi? Karena gebrakannya itu pasti ada aja kan Refleks, itu jadi ya begitulah. Betul. Tapi saya bersyukur di sekolah semua sudah paham itu. Jadi tidak ada yang merasa aneh dengan tingkah laku anak-anak. Bahkan guru-guru itu ya enjoy aja. Saya lihat saat ini senang, tidak ada beban pikiran mereka. Aduh susah banget, nggak ada. Semuanya enjoy aja, senang. Bahkan kadang datang ini bercerita anaknya begini-begini. Aduh dia ini gini. Pokoknya sama kayak guru-guru di SLB itu menjiwai banget. Apalagi yang namanya Ibu Susi itu, dia kalau udah cerita tentang muridnya,
itu semangat sekali dia. Bara masih jiwa mudanya berarti, Bu. Betul. Oke. Nah ini Bu, kita saat ini bergeser. Tadi kita sudah sedikit berbincang Bu ya mengenai pendidikan inklusi itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan di sekolah SDN 4 Palangkaraya yang di sini Ibu selaku kepala sekolahnya, ternyata tidak hanya berbicara di sektor keilmuannya, tetapi juga dibekali dengan pendidikan moralnya, etika dan attitude. Nah nih harapannya nih Bu, harapan menurut Ibu apa sih Bu yang kiranya perlu dibenahi nih dalam pendidikan inklusi? Kalau kita bisa tarik sedikit kan pendidikan inklusi ini baru tahun ke berapa? Tahun kedua ya Bu ya di sekolah SDN 4 itu? Kalau di kita sudah 8 tahun. Nah 8 tahun ini artinya kan cukup lama dan cukup berpengalaman. Nah kiranya kalau misalnya ada harapan Bu, kiranya di sektor mana yang perlu dibenahi ini Bu? Yang perlu dibenahi itu sebenarnya banyak. Sarana prasarana, Sarpras Bu ya. sarpras. Ketika anak-anak itu kan harus ada ruang khusus yang memang ketika dia tantrum sebaiknya masuk ke situ. Dan anak-anak yang tantrum, apalagi autis, hiperaktif, kita tahu kan. Betul. Bahaya kalau benturan-benturan ke dinding itu. Nah, kita tidak punya itu. Ya, jadi itu perlu aksesibilitasnya Ramah juga. disabilitas. Ramah disabilitas tolonglah di ini. Jadi kita selama ini memang sangat minim sekali dukungan terhadap aksesibilitas yang ramah terhadap anak. Kemudian yang kedua, mohon dengan hormat kepada pihak Dinas Pendidikan untuk lebih memperkuat lagi, membekali guru-guru tentang pendidikan inklusi ini supaya karena begini, kalau SD 4 saja yang nampung nggak ketampung. Karena tadi antriannya itu sudah banyak. Sekarang aja sudah ngantri banyak, nggak ketampung dengan kondisi sekolah seperti itu, juga tenaga pendidikan kami kan terbatas. Jadi saya sangat berharap persebaran ABK ini juga di setiap sekolah merata. Nah, tentu saja agar guru-guru bisa supaya pemerataan tadi guru-gurunya harus dibekali lagi lebih intens lagi pelatihan untuk guru-guru dalam menangani ABK. Saya tuh kasihan orang tua di sekolah saya ada dari kilometer 10 loh Mas. Ke SD 4 berapa kilometer, ada dari Kereng Bangkirai menuju sekolah saya. Kan kasihan. Jadi kalau di sekitar SD di kilometer 10 kan sampai ke arah-arah sini kan banyak. Tapi itu harus dilewati. Coba, kasihan kan orang tuanya. Harus ngantar Bu ya, dari ujung harus ke ujung ngantar, ya. bolak-balik, itu kasihan. Nah itu yang saya rasa paling urgent untuk pertimbangkan juga kalau boleh dong dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memang ada bidang ini gimana ya bantu, meskipun saya tahu ranahnya SD SMP itu TK SD SMP itu kan ranahnya Dinas Pendidikan Kota, tapi bukalah kerannya dari Dinas Provinsi begitu untuk kita, karena jujur di Dinas Pendidikan Kota sendiri masih khusus membidangi ini kan belum. ULD juga kita tahu sampai saat ini belum sampai ke bawah. Nah, kalau dalam peraturan di regulasi itu kan di GPK itu kan dari ULD, pangkalan apa namanya? Datanya kan di ULD, lalu mereka turun ke sekolah-sekolah inklusi. Tapi mana? Nah, ini mohon segera direalisasikan gitu. Karena kita butuh banyak tenaga, karena dari tahun ke tahun kesini-sininya faktanya kan bertambah banyak jumlah anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu kita bantu. Sedangkan tenaga kita, aksesnya juga sangat di Palangkaraya minim sekali. Jadi itu harapan saya tadi, ULD-nya di Palangkaraya itu dipercepat gitu. Di tingkat kota terutama Bu ya? Iya, di tingkat kota. Kan banyak sekolah-sekolah tidak bisa menerima. Kami kan nggak ngerti itu. Nah, supaya mereka ngerti kan harus ada GPK. Nah, artinya ULD ini harus cepat gitu. Nah, ini artinya juga menjadi satu visi yang memang sejak
ULD ini diresmikan Ibu pada tahun lalu, kita masih belum genap usia 1 tahun. Kita masih jalin kerjasama juga dengan beberapa instansi dan stakeholder terkait, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi, BPMP untuk penjaminan mutunya bagaimana, BPBD pun kita kemarin juga lakukan audiensi Bu untuk bagaimana memberikan edukasi tanggap bencana darurat dan lain-lain. Nah ini kita lagi merangkak ke sana, dan mungkin kita sudah sering Bu lakukan untuk kegiatan kunjungan outing kelas. Jadi yang SK-SK itu datang Bu. Jadi satu guru dan guru yang lain itu kita kumpulkan setiap hari, kita jadwalkan itu untuk bagaimana sama-sama belajar. Oh pengajaran dari sekolah ini begini, pengajaran sekolah ini begini. Nah itu sekiranya untuk memantik kita berbicara ke bawah nanti Bu. Nah tentunya dengan adanya ruang podcast ini itu memantik semangat baru kepada guru-guru hebat, sosok-sosok hebat, tokoh-tokoh hebat seperti Ibu yang saat ini hadir kali ini. Itu harapan kedepannya untuk kita bangun. Dan jika kita bicara Bu 5-10 tahun yang akan datang, seperti apa nih Bu? Menurut Ibu, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan optimalnya, kurangnya begini. Nah, seperti apa sih Bu idealnya pendidikan inklusi di sekolah umum? Nah, kita bicara 5 atau 10 tahun di luar dari sarana prasarana, tentunya kan pasti ada pandangan tersendiri dari Ibu gitu. Oke. Saya sendiri sebenarnya sangat terinspirasi dari pengalaman yang sudah, dan saya punya pemikiran bahwa pola pendidikan seperti di Brunei Darussalam. Saya itu padahal ke Brunei itu tahun 2011 ke sekolah tingkatan 6 Katok, dan di sana tidak ada SLB. Tidak ada SLB. Jadi di sana ada satu sekolah, di sana inklusi. Jadi guru-guru yang basicnya dari pendidikan khusus dia ada di sekolah inklusi. Nah, jadi guru umum di situ, guru pendidikan khususnya sama. Jadi dia menjadi satu kesatuan begitu, dan saya lihat itu lebih efektif kayaknya. Jadi membaur jadi satu. Dengan demikian pendidikan ini akan lebih efektif dan efisien begitu daripada dipisah-pisah. Contoh sekarang ya, di SLB dana BOS untuk 1 ABK berapa? Di sekolah inklusi wajib menerima ABK, tapi dana BOS-nya berapa? Di SD itu hanya 910.000. Sehingga dana ini tidak bisa kita alokasikan juga untuk membantu pendanaan untuk ABK. Ini kan jadi gimana ya? Jadi ada kesenjangan yang sangat signifikan. Seandainya nanti SLB dan sekolah umum menjadi satu, di mana di sana ada ini, jadi nggak perlu lagi harus. Jadi dana dari pemerintah ini jadi satu sama gitu, sehingga bisa dilakukan banyak hal. Kemudian dari sisi sarprasnya juga nggak harus oh ini kesana kan, jadi lebih beragam, itu kan nggak efisien. Kalau misalnya SLB guru khusus, guru umum itu jadi satu kesatuan, nggak ada lagi lah ULD tingkat kota, tingkat apa, karena semua sudah include ada di situ. Itu yang saya lihat di Brunei waktu itu, dan sebenarnya ini bagus sekali gitu, dia lebih efektif dan efisien. Kedepannya baguslah kalau seperti itu menurut saya. Jadi guru GPK-nya juga nggak merayap kemana-mana gitu. Betul. Nah nanti juga kalau sekolah inklusi jalan, coba nanti akan sedikit orang masuk SLB, muridnya tambah sedikit nanti, betul nggak? Betul. Nah jadi guru-gurunya pada kemana? Betul. Kenapa nggak jadi satu aja dilebur? Oke. Jadi pemerintahan tuh nggak kesini kesana, tapi nanti direktorat PKLK-nya jadi di mana lah gitu. Karena nanti akan dari atasan tuh. Betul. Tentunya kita ini sebenarnya kan mengikuti bagaimana kebijakan nanti yang berlaku. Tentunya dimanapun dan kapanpun, mungkin kita sama-sama paham bergerak di sektor pendidikan selalu siap kan begitu. Betul. Nah kita sudah masuk dalam penghujung acara ini kawan-kawan. Ya, mungkin ada satu pesan penting Bu dari Ibu, dan mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar ini Bu, karena mungkin bisa didengar di seluruh Kalimantan Tengah mengenai pendidikan inklusi Bu. Nah, terkhususnya dari Ibu selaku kepala sekolah juga kan ini, pesan-pesannya lah. Iya, baik, terima kasih. Pesannya banyak nih Mas, berdasar pengalaman yang sudah. Yang pertama, saya mau pesan kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas,
mohon sabar, mohon diterima anak-anaknya apa adanya, karena orang tua, Anda semua sebagai orang tua ABK memiliki anak istimewa, berarti Anda istimewa dipandang oleh Tuhan. Syukuri itu dan kita yakin percaya ketika kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, Tuhan itu Maha Adil akan memberikan berkah yang melimpah sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan yang sangat baik. Kedua, kepada orang tua lagi supaya bisa bekerja sama, terbuka, transparan kepada pihak sekolah, dan jika menemukan ada kata-kata, kalimat yang tidak mengenakan, tetap sabar. Sabarkan diri karena itu bagian dari ujian supaya nanti kita bisa naik tingkat. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, saya ingin mengajak mari kita terima, kita didik anak-anak itu apapun adanya, bekerja sama dengan guru-guru di tempat lain, bekerja sama dengan orang tua, dengan pihak pemerintah, terutama dinas pendidikan. Kolaborasi itu penting. Kalau merasa mengalami kesulitan, ayo kita diskusi bersama. Karena tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan ketika kita bekerja sama dan saling berkolaborasi. Kepada pihak pemerintah, mohon bantuannya itu tadi. Aksesibilitas sarana prasarana yang ramah terhadap anak, khusus Kota Palangkaraya, mohon OLD-nya dipercepat karena banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan GPK. Dan terakhir, buka formasi penerimaan entah itu CPNS atau P3K yang basicnya dari pendidikan khusus PLB. Supaya menjadi GPK yang akan membantu sekolah inklusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, luar biasa ini kawan-kawan semua pendengar setia podcast Unit Layanan Disabilitas. Tadi kita sudah mengetahui ini sedikit ada satu dan lain halnya, tetapi banyaknya ini hal-hal yang menginspirasi untuk kita semuanya dan menjadikan semangat yang terbarukan untuk bagaimana kita sama-sama menciptakan pendidikan inklusi. Karena berbicara pendidikan inklusi ini bukan tanggung jawab satu, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab sebagai pemerintah juga, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya kita semuanya memiliki peranan di sini untuk bagaimana memajukan pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang lebih baik lagi, pendidikan yang lebih maju. Mungkin sekian dari saya selaku pembawa acara dalam podcast kali ini. Saya selaku Dwi Lestantoro bersama Ibu. Ya, Ibu Dr. Hartani, SPD MPD. Hartani, SPD MPD. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Tapi hari ini kegiatan pertama yang dikunjungi beliau adalah kegiatan fiksi untuk ABK Kalimantan Tengah.